Keadilan Sosial dalam Islam karangan Hamka penerbit Wijaya Jakarta tahun 1951, halaman 7 sampai dengan halaman 9. Kalau saja kemukakan pertanyaan, dan saja minta Tuan Men jawab dengan insaf, tentu akan Tuan akui dengan jujur, bahwa penjakit-penjakit jang seperti ini di zaman sekarang meliputi masyarakat kita, justru di waktu kita memulai menegakkan negara. Bahkan kadang-kadang halaman surat kabar dipergunakan untuk membongkar rahasia pers lawan politik. Dan itu dikatakan setengah daripada kebebasan demokrasi juga. Bukan begitu saja. Quran pun sampai kepada urusan perhubungan rumah tangga. Kemerdekaan orang di dalam rumah tangga jadi jamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemerdekaan itu. Wahai orang jang beriman, janganlah masuk ke dalam rumah jang bukan rumahmu, sebelum kamu meminta kebenaran dan mengucapkan salam kepada jang empurija rumah, dimulai dari pengakuan hak diri dan hak rumah tangga, sebab dari sanalah ditegakkan bangunan keadilan sosial itu. Kerap kali manusia itu, lupa daratan, menjadi ranjak. Dilabuh, karena mendapat pangkat dan kekuasaan. Sehingga jika dia mengendarai auto, atau berjalan kian kemari, dia menunjukkan kesombongan, sehingga dia lupa bahwa gerak-geriknya itu tidak lepas dari mata rakyat. Meskipun harta benda jang dipakai ja itu, barangkali harta pusaka orang tuanja, namun orang akan tetap cemburu melihat dan menjangka, bahwa kekayaan negaralah jang dimusnahkan ja untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka timbullah kedengkian orang melihat ja. Atau satu waktu dia sendiri dengan tiba-tiba terluncur dari jabatannya dan jatuh hina karena tangan enja sendiri. Ini pun dilarang, janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Kegagahanmu tidaklah akan sanggup membelah bumi, dan tinggimu tidaklah akan sampai menjamai bukit. Surat Al-Isra 27. Jelas bahwa sanja kesombongan seperti ini merusakkan dasar keadilan sosial. Setelah mendapat ketentuan-ketentuan seperti demikian, bolehlah mereka mengatur negaranya. Mereka tidak boleh takut menghadapi jang lebih besar. Peraturan tidak akan berjalan, kalau kesatuan bernegara tidak ada. Suatu negara mempunyai kepala, mempunyai kementerian, kehakiman dan pegawai, dan mempunyai rakyat. Masing-masingnya diadakan pula hak dan kewajiban, semuanya mempunyai tanggung jawab. Semua kamu adalah pemimpin, dan semua kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Lemah bertanggung jawab atas rakyatnya. Laki-laki pemimpin ahli rumahnya, dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Perempuan pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Keladang pengembala harta benda tuanja dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Bahkan seluruh kamu adalah pengembala, dan bertanggung jawab atas rakyat, gembalaannya. Hadis, riwayat Bukhari Muslim. Jadi semua kita adalah mempunyai rakyat. Kumpulan dari rakyat yang banyak itu adalah di bawah pemimpin besar, yaitu imam, kepala negara, yang boleh bergelar khalifah, atau sultan, atau raja, atau presiden. Tanggung jawab tertinggi adalah dalam tangannya. Dalam hadis lain yang dirawikan oleh Bukhari Muslim juga, ada tersebut, bahwa sanja seorang hamba Allah, yang diserahi Tuhan menjadi kepala dari satu negara tetapi kewajibannya itu tidak dilaksanakannya dengan jujur, maka diharamkan Allah dia akan masuk syurga. Urusan kepala negara ini sangatlah menjadi titik berat. Perhatian Nabi Muhammad SAW, Aisyah berkata, bahwa dia pernah melihat Nabi di dalam rumah, Aisyah, dan berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang menjadi kepala dari satu urusan umatku, jika mereka memecah belah, pecah belahkan pulalah dianya. Tetapi jika dia mengepalai satu urusan lalu dia berlaku dengan baik, sudilah Tuhan memberinya bantuan." Hadis Muslim. Seorang sahabat Nabi, lama setelah beliau wafat, masuk ke dalam istana seorang amir, gubernur, bernama Ubaidillah bin Ziyad. Setelah dia pulang, dia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, jang sejahat-jahat wali ialah wali hutamah. Moga duajah engkau jangan termasuk ke dalam golongan itu. Hutamah ialah api jang menjala, penuh kezaliman dan aniaya, diktator jang berhati sendiri, kejam dan tidak mengenal kasihan. Barang siapa jang diwalikan Allah mengurus pekerjaan kaum muslimin, lalu dia mendinding dirinya di rumah, daripada
mengurus hajat mereka dan kekurangan mereka, dan kefakiran mereka, maka Tuhan Allah akan menutup dirinja pula daripada hajatja dan kekurangannya dan kefakirannya di hari kiamat. Hadis, Abu Daud, Turmuzi. Imam yang adil tersebut dalam suatu hadis, dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, adalah termasuk dalam 7 orang yang mendapat perlindungan Tuhan di hari akhirat. Adapun yang 7 ini, ialah imam yang adil, pemuda yang terdidik sejak kecil dalam ibadat kepada Allah, orang yang hatinya tertambat kepada masjid, dan 2 orang bersahabat yang berkumpul karena Allah dan pisah karena Allah, dan seorang yang diajak oleh perempuan yang jelita cantik berbuat jahat lalu dijawabnya bahwa dia takut kepada Allah, dan orang yang menjedekahkan harta bendanja dengan sembunyi, sehingga tangan kirinya pun tak tahu apa yang dikeluarkan tangan kananja dan seorang yang ingat akan Allah di tempat sunyi sehingga titik air matanya. Yang sebaik-baik imam kamu, ialah yang kamu cintai akan dia, dan dia pun cinta akim kamu. Kamu doakan mereka, dan mereka doakan pula kamu. Dan yang sejahat-jahat imam ialah yang kamu benci akan mereka, dan mereka pun benci akan kamu. Kamu kutuki dia dan dia mengutuki kamu pula. Sahabat-sahabat bertanya, kalau sekiranya terdapat imam seperti itu, apakah kami jatuhkan? Lalu Rasulullah melarang tergesa-gesa menjatuhkan kepala negara, kalau pelanggarannya belum mengenai prinsip. Kalau sekiranya hanya pasal benci dan benci, tidaklah akan terdapat manusia yang sepakat seluruh orang menjajanginnya. Seorang muslim wajib mendengar dan wajib taat akan perintah imamnya, baik dalam perkara yang disukai atau yang berat memikulnya, selama imam itu belum menjuruh RNA, syiat, yaitu durhaka kepada Allah. Kalau dia telah menjuruh durhaka kepada Allah, tidak ada dengar dan tidak ada taat lagi.